perkuliahan yang model biasa ya, yang 14 minggu, enggak. Jadi hanya 8 video sesuai dengan ini ya, yang akan diberikan selama 8 minggu. Sebenarnya bukan 8 video, pokoknya 8 topik ya. Nah ini ada yang macam-macam, mungkin fikih muamalah dengan strategic banking management load-nya berbeda ya. Mungkin strategic banking management bisa lebih besar, lebih banyak durasinya. Tapi yang kita akan berikan itu per minggu, bentuknya adalah asinkronus, tapi di sini akan di-assist oleh oleh mentor gitu. Jadi akan ada, silakan, di-record. Oke. Saya allow record tuh yang John, gimana sih John? Ini maksudnya aku yang record atau allow record ya? Yang host Kak bisa nge-record Kak? Oh, cuman saya. Saya tuh kalau di sini itu suka nggak, Azizon aja hostnya ya, suka dihapus sama Zoom-nya. Oke, nanti bisa di itu ya, cloud-nya dipindahin ya. Ini udah Azizon udah jadi host. Soalnya sama Zoom-nya, karena kita nih yang rame-rame, cloud-nya penuh kadang-kadang, jadi suka langsung dihapus. Recording in progress. Dari sini, oke. Nah, jadi saya lanjutkan. Jadi modelnya adalah 3 SKS, asinkronus, videonya itu disediakan oleh BSI, tapi kita akan menyediakan mentor yang tugasnya untuk melayani tanya jawab, menyampaikan tanya jawabnya nanti ya kepada dosen atau kepada BSI kalau ada pertanyaan gitu. Jadi semuanya asinkronus tuh modelnya, tanya jawab dilakukan di LMS ya. Nanti ada LMS MOOCs khusus kita yang namanya IDLS, jadi bukan pakai emas. Namanya IDLS itu adalah MOOCs-nya UI. Tapi selain itu nanti BSI juga menyediakan LMS-nya juga gitu. Jadi video-video itu bisa ditonton. Karena seminar itu sebanyak 3 kali ya. Jadi di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, di situ boleh tuh kalau mau ada pertanyaan itu juga boleh di sana. Nah, selain dari mentoring dan tanya jawab tadi, mentor juga bisa melakukan kelas ya. Misalnya kalau memang diperlukan ya, ada kelas sendiri, diskusi gitu. Kita juga persilahkan. Nah, tetapi nanti ada proyek dari mahasiswa, proyeknya itu bisa yang berupa proyek literasi. Jadi nanti bisa ada membuat video literasi, atau bisa mengadakan webinar gitu, atau mengadakan penelitian atau studi kasus yang semuanya kita koordinasi dengan BSI. Gitu. Modelnya seperti itu. Nah, ini adalah syarat mahasiswa. Jadi mahasiswa yang bisa mendaftar memang yang di semester 5 ke atas, karena dilihat dari cakupan materinya sudah cukup advance ya. Jadi paling enggak sudah paham lah konsep-konsep dasar di keuangan Islam. Lalu nanti juga ada insentif, karena ini adalah program hibah dari Dikti, jadi nanti yang ikut tuh dapat bisa insentif Rp400.000 yang diberikan ke akunnya langsung, bisa dimanfaatkan untuk kuota gitu ya, bayar kuota dan lain sebagainya, atau nanti kalau kita buat pelatihan itu juga bisa dimanfaatkan ke sana. Nanti ada modul, dan nanti di akhir BSI akan memberikan sertifikat. Dari UI sendiri juga dari program KMM ini juga akan disediakan sertifikat. Nah, sertifikat ini nilainya 3 SKS. Jadi kita bisa konversi kepada nilai mata kuliah pilihan ya, mata kuliah pilihan sebanyak 3 SKS. Nah, pelaksanaannya dari 23 Agustus sampai 23 Oktober. Jadi waktu pelaksanaannya 2 bulan atau 8 minggu. Nanti evaluasinya ada di ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu nanti melalui platform yang berbeda ya, platform lain, misalnya platform emas atau dari platform IDLS itu sendiri. Kira-kira seperti itu yang program kita. Saat ini kita bukanya untuk 400 seat ya, jadi tempatnya, saya pikir tempatnya banyak ya, 400 seat. Ternyata baru dibuka kemarin, kita baru nyebarin itu jam 11. Saya secara official ya, untuk pertama kali menyebarkan informasi ini jam 11. Tetapi jam per hari ini itu setahu saya sudah 387 orang yang mendaftar. Dari, kalau dilihat profilnya dari seluruh Indonesia, yang dari UI-nya sudah cukup banyak juga, ada 40-an ya, tapi sebagian besar tuh dari luar. Jadi antusiasmenya luar biasa, padahal kita baru
baru promosi sehari ya. Sementara waktu pembukaannya dibuka dari tanggal 1 sampai 20 Agustus. Perkiraan saya di hari ini saja tuh harusnya kalau normal ya rate-nya seperti kemarin mungkin seat-nya sudah kuotanya sudah penuh ya. Gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan dari sini? Kalau ada yang melihat dengan tema publikasi yang lain, ini kebetulan saya yang ada di yang ini. Jadi ada 2 tema publikasi. Jadi itu adalah 2 program yang sama. Ada yang mau ditanyakan terkait program ini? Kemarin Ferdi tuh yang mau nanya, Bu, ini programnya boleh dijelasin dulu nggak? Tuh, ada yang Ya, menanyain Bu. nggak, Fer? Itu kalau maksudnya itu dana penunjangnya ini tuh nanti itu bagaimana ya? Saya kurang paham. Maksudnya nanti dikasih via ke maksudnya kayak lebih ke bantuan kuota atau bagaimana? Uang, dalam bentuk uang. Jadi nanti makanya diminta nih menyantumkan nomor rekening bank atas nama sendiri gitu. Jadi nanti dikirimlah uang itu 400.000 ke rekening masing-masing bentuknya. Tapi peruntukannya untuk penunjang belajar ya. Jadi beli kuota gitu, bukan kuota buat main game, tapi kuotanya buat ngikutin mata kuliah ini. Gitu ya. Kalau kita enak karena social science ya. Kalau yang kasihan adalah model-model yang science murni karena dia biasanya ada praktikum gitu. Nah, harusnya dipakai untuk dana praktikum, mereka beli alat-alat gitu. Kalau kita paling kuota aja sama dana pendampingan. Misalnya nanti kalau buat tugas kan tugasnya dikompetisikan lah kira-kira gitu ya. Nah, nanti dari kompetisi nanti ada hadiah tuh tugas-tugasnya. Jadi dibuat semenarik mungkin karena kan nanti presentasi di depan atau nanti kan dilihat oleh tim dari BSI. Jadi misalnya video kah atau penelitian. Nah, itu bisa menggunakan dana ini kalau memang memerlukan misalnya aplikasi gitu ya, itu bisa dibeli dengan dana ini. Kira-kira begitu. Jadi nanti sistemnya dari 400 tuh nggak gelondongan. Kita akan bagi-bagi kelas. Jadi satu kelas itu isinya 40 orang. Ini kalau ada tulisannya mentor Ferdi, ini Ferdi mentor ini mentor OPK atau mentor apa nih, Fer? OPK, Bu, OPK. Saya pikir kayak kita belum wawancara gitu ya, kok udah jadi mentor karena namanya mentor juga ya. Nanti kita menjadikan pendampingan mentor, nanti ada kayak asisten ya yang mendampingi, terus dari jadi nanti pada saat menulis tugas atau membuat video, nah itu juga bisa konsultasi dengan asistennya. Jadi satu kelas itu ada 40 mahasiswa, masing-masing itu nanti ada mentornya untuk 40 mahasiswa itu. Nah, nanti kelas tugas juga nanti dibagi berdasarkan kelompok di dalam kelas tersebut gitu. Jadi sistemnya asinkronus ya. Kelasnya adalah asinkronus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana, Fer? Oh, iya, Bu. Kalau kan ini kan nilainya 3 SKS ya, berarti itu bisa dikonvert ke 3 SKS-nya mata kuliah pilihan ya, Bu? Kalau berarti yang bisa dikonvert itu misalnya kalau saya IEI, terus itu kan ada kewajiban kayak mata kuliah pilihan yang dari BI ya, Bu. Nah, itu bisa dikonvert ke sini nggak, Bu? Iya, bisa. Pokoknya dia bisa dimasukkan dalam mata kuliah pilihan kita. Nah, Adela ini yang adalah kalau sudah masuk ke IPK mata kuliah pilihan. Nah, jadi sebetulnya bisa dimasukkan, tapi kalau mata kuliah pilihan yang sudah habis, nanti bisa menambah. Setahu saya bisa ya kalau masuk ke dalam sini. Jadi mungkin Pak Mikail nih dulu yang punya pengalaman, nanti ini bisa ngasih model perhitungan kalau Mikail itu seperti apa. Apakah nanti di dalam IPK akhirnya bisa ditambahkan dan dibagi. Jadi yang jelas gini, kalian itu punya kapasitas ya untuk mengambil SKS tuh sampai lulus tuh 160 SKS gitu, sampai lulus. Nah, nanti untuk menghitung IP kan dari situ ya, menghitung IPK dari dasar. Yang bocor siapa nih yang bocor? Oh iya.
Zulfikar Bu tersangkanya Bu. Apa? Zulfikar tersangkanya. Zulfikar, oke. Itu ya Azizon aja yang ini ya. Oke, nah jadi modelnya tadi saya sebutkan bahwa kita kan tadi mata kuliah, jadi perhitungan IPK itu adalah dilihat dari mata kuliah total yang diambil, SKS total yang diambil. Nah, jadi dia diperhitungkan bisa dalam IPK, jadi pembaginya nanti nambah, Del. Adalah ya, pembaginya bukan 144 lagi, tapi 144 tambah 3 gitu. Kira-kira seperti itu ya. Setahu ini saya modelnya gitu. Iya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Mutmainah, saya bertanya kalau di website Kampus Merdeka ada informasi, tetapi di sana semesternya tercantum baru terhitung sampai semester 3, padahal sudah semester 4. Gimana? Terus kalau itu, oh iya boleh. Jadi Mutmainah ini angkatan 2019, betul? Iya Bu, angkatan 2019. Oke, aman. Pokoknya angkatan 2019 aman. Ini makanya 2019-2018 ya yang bisa ambil ya. 2020 belum bisa. Gitu ya. Terima kasih Bu. Oke. Boleh bantu jawab nggak Bu? Ingin nanya Bu. Boleh. Maaf Mutmainah. Maksudnya ini di sana itu adalah di ketika kamu daftar terus mereka bilangnya baru semester 3 gitu. Enggak Bu, kan di websitenya itu ada informasi mahasiswa gitu ya Bu. Terus di saya itu ditampilkannya itu hanya sampai semester 3 gitu Bu. Maksudnya di mana? Semester 3. Kurang tahu sih Bu, tapi itu tercantumnya saya sampai semester 3 doang gitu Bu. Jadi statusnya Mutmainah tuh semester 3 gitu maksudnya? Iya, di situ tulisannya. Oke. Tapi bisa daftar kan ya? Oh iya bisa Bu. Oke, kalau bisa nggak masalah, nanti paling kita juga bisa nanti ada proses seleksi memang karena pasti lebih dari kuota ya. Jadi nanti kalau memang banyak ini kita memang prioritas kepada internal dulu. Oke, Naura. Website 400 bagian, ya ada seleksi ya Naura, makanya nanti kita kasih batas waktu, tapi memang kita akan prioritas yang FEB dulu. Raihan sudah mengambil KMMI, berencana ingin mengambil 23 SKS, bisa. Iya, jadi sistemnya Raihan untuk mata kuliah ini adalah dia tidak masuk di dalam SIAK NG gitu. Gitu ya, tadi sempat ditanyakan nggak Azizon ke Pak Hasta. Jadi dia ini tidak masuk di SIAK NG sehingga sistemnya adalah klaim di akhir. Gitu. Jadi nanti masih bisa diambil. Raihan mau lulus 3,5 tahun. Enggak Bu, maksudnya buat optimal aja Bu maksudnya. Kamu jangan banyak-banyak, kenapa orang masih 4 tahun juga. Oke Bu, baik. Makasih Bu. Tar dulu. Ini Raihan angkatan berapa? Saya 2019 Bu. Oh, 2019. Oh, oke. Baik ya. Iya boleh, Raihan boleh. Jadi gini, makanya yang tadi ya sistemnya adalah atau jangan deh, gimana ya? Gini, dia itu sistemnya adalah di klaim ya mata kuliah ini gitu. Tetapi saya khawatir kalau terlalu nanti kebanyakan lebih dari 24 nanti nggak bisa diakui di semester sebelumnya. Jadi apakah itu bisa dipakai di semester setelah apa enggak, itu yang nggak tahu, karena dia akan masuk transkrip ya, kecuali dia nggak masuk transkrip. Karena dia masuk ke dalam transkrip, jadi nanti kalau dihitung secara total, totalnya SKS Raihan nanti lebih dari 24. Nah, kita nggak pengen nanti jadi isu ya, jadi lebih baik. Jadi kalau apakah bisa diambil di awal bisa aja, karena dia masuknya belakangan. Jadi sistemnya adalah klaim, tapi dia akan masuk di yang di IPK semester depan ini, semester ganjil ini gitu. Jadi supaya aman, saran saya lebih baik ambil 21 aja ya Raihan ya. Gitu. Jadi nanti bisa tetap
totalnya 24 gitu, nggak lebih dari situ. Baik Bu Tika, terima kasih atas jawabannya Bu. Siap. Mungkin Bu Tika yang mastiin sidang. lagi aja Bu. Maaf. Mhm. Berarti yang kalau saya ambil KMM ini berarti nilainya juga ditransfer ke IPK dong Bu? Iya, iya. Nilainya ditransfer. Jadi transfer. Jadi kita ada dua ya, dipahami semua ya. Kalau yang namanya block transfer itu adalah SKS-nya saja yang diakui, tetapi nilainya tidak dimasukkan ke dalam perhitungan IPK. Itulah block transfer. Kalau saya kembangkan sedikit ya, program Kampus Merdeka Magang ya itu sistemnya block transfer. Ya, tapi kalau kredit transfer baru dia diakui. Block transfer itu dipakai ketika pertama untuk 2018-2019 ya. Kalau untuk program magang, kampus mengajar ya, atau pokoknya program-program BT yang lain lah, yang bukan mata kuliah ya. Nah, itu sistemnya kita adopsinya block transfer. Jadi kan ada magang, ada project di desa, ada kewirausahaan, ada macam-macam itu ya. Itu adalah sistemnya block transfer. Kalau itu yang pertama, kalau kalian mengambil student exchange, mengambil pertukaran pelajar keluar, ya, tapi yang mata kuliahnya diambil itu nggak relevan gitu ya dengan prodi kita. Misalnya pergi ke Korea, ngambilnya sastra Korea, budaya Korea, K-pop gitu misalnya ya, yang ngambil di sana itu nggak ada tuh di kurikulum kita. Namanya yang diambil adalah block transfer. Jadi nilainya tidak diambilkan sebagai IPK, tapi mengurangi SKS yang harus diambil. Itu sistemnya. Begitu. Itu kedua. Kalau pertukaran pelajar. Kalau yang ketiga, mengambil mata kuliah yang tidak ada padanannya atau tidak sesuai capaian pembelajarannya dengan prodi kita gitu. Misalnya kalian mau ngambil mata kuliah apa kemarin yang ini psikologi klinis misalnya. Nah, di kita nggak ada nih psikologi klinis. Ya, bukan ngambil di UI ya. Kalau ngambil di UI masih bisa diakui karena sistemnya disiap gitu ya, dibuka untuk umum memang. Jadi kita masih bisa. Jadi ngambilnya di awal tuh, siap NG buka, ambillah psikologi klinis, lintas prodi boleh. Tapi kalau sistemnya di KMMI ini, kalian mau ngambil mata kuliah psikologi klinis KMMI yang dikeluarkan oleh Universitas UGM misalnya ya. Nah, itu sistemnya block transfer karena tidak ada padanannya atau tidak sesuai dengan capaian pembelajarannya kita. Jadi sistem block transfer adalah diakui SKS-nya, mengurangi SKS wajib SKS 144 itu, tetapi tidak berpengaruh terhadap nilai. Ya. Oke. Terus saya lanjut dulu ya, tanya ya. Nanti diserap dulu itu, kalau mau ditanyakan nanti boleh. Dava izin bertanya, kalau KMMI nanti diakuin semester berjalan, kalau mengambil salah satu course yang kebetulan mata kuliahnya disetarakan dengan mata kuliah wajib, apakah ada Dava? Dava mau ikut apa? Ada Bu, kemarin kan ngambilnya entrepreneurship, katanya itu disetarakan sama kewirausahaan Islam gitu sih Bu. Oke. Tapi KMMI. Iya, tapi KMMI itu bagaimana? Bukan itu kan itu kan berarti yang saya tanya itu Bu, kan kalau misalkan gitu kan itu diakuinya di semester berapa Bu? Semester yang sekarang ini apa di semester yang kewirausahaan Islam itu Bu? Kewirausahaan Islam itu semester 7 Bu. Oke, baik. Ini harus disepakati lagi ya. Setahu saya mata kuliah wajib itu nggak boleh diambil di luar, ya. Kecuali di yang kampusnya gitu ya, atau silabusnya atau kampusnya itu lebih tinggi daripada di kita. Secara apa ya, saya bilang QS lah kalau itu tuh dihitungnya ya. Jadi boleh mata kuliah wajib diambil di tempat yang memang secara QS itu kalau dibilang tuh silabusnya setara atau lebih tinggi itu kalau bahasanya. Jadi yang silabusnya setara atau lebih tinggi. Nah, berarti misalnya
katakanlah dari sisi QS ya, misalnya mau ngambil fikih muamalah gitu misalnya. Nah, nggak bisa mengambil fikih muamalahnya itu di kampus yang posisinya akreditasi B gitu misalnya. Nah, itu nggak bisa gitu. Jadi kalau mata kuliah wajib itu diambilnya di dalam. Makanya yang bisa digantiin itu mata kuliah pilihan. Nanti ini dulu ya sama Bu Cici dikonfirmasi kembali. Makanya kalau kalian mengambil di MIT, boleh itu mengambil apa aja di MIT, di Harvard, di Yale tuh diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya ngambilnya nanti di kampus yang akreditasi lebih rendah, takutnya ada hazard gitu di sana ya. Wah, kita ngambil yang di tempat yang kira-kira saya akan bisa A terus gitu misalnya. Nah, kita nggak kepengen jadi, atau nanti kualifikasinya, standarisasinya berbeda dengan teman-teman lainnya. Maka untuk yang wajib-wajib itu ngambilnya di dalam, kecuali di tempat yang memang secara standar itu memang lebih tinggi dibandingkan dari DFE itu. Itu yang pertama untuk KMMI. Yang kedua, KMMI itu hanya bisa didaftarkan oleh mahasiswa satu mata kuliah saja untuk satu semester. Jadi nanti Dafa nggak bisa kalau mau ikut strategic sharing management, nggak bisa daftar KMMI di tempat lain gitu ya, karena kalau enggak nanti hazard 400.000 orang ngambil 400.000 doang ngambil gitu. Itu yang kemarin ditakutkan oleh Dikti ya salah satunya ya. Jadi KMMI itu hanya bisa diambil satu saja di satu tempat pada satu waktu gitu modelnya. Jadi kalau milih yang ini makanya ditimbang baik-baik. Kalau mau ngambil di luar yang lain pilihannya misalnya pengen ditawarkan KMM lain, gak apa-apa diambil di tempat lain gitu. Cuman sebelum ngambil dipastikan harus disetujui dulu atau enggak. Gitu. Oke. Bu, kalau misalkan kita ngambil KMM-nya, misalkan entrepreneurship itu katakanlah di SBM ITB itu boleh kan Bu? Ya nanti gini, biasanya dari Bu Cici nanti akan minta sebentar aja. Saya izin bentar. Mungkin Bu Tika, sedikit melanjutkan Bu Tika, Dafa. Jadi nanti biasanya dari prodi itu akan minta silabus entrepreneurship. Kalau misalnya kasusnya Dafa mengambil mata kuliah entrepreneurship di SBM ITB, nanti prodi BI yang akan melakukan assessment apakah kira-kira dari silabus tersebut, silabus entrepreneurship-nya ITB itu sesuai baik scope maupun kedalaman sama nggak sama entrepreneurship yang ada di FEB UI. Nah, kalau sama bisa dipadankan, nanti akan jatuhnya transfer SKS di mana nilai masuk sebagai perhitungan IPK Dafa, bukan yang sifatnya blok transfer. Tapi memang kalau setahu saya kalau wajib tetap harus sistem transfer SKS ya. Jadi sepadan dan nanti nilai bisa dikonversi. Jadi memang Dafa harus sediakan juga silabusnya nanti assessment adanya di prodi. Begitu Dafa. Ya. Betul, makasih banyak Bu Kenny. Iya, tadi seperti disampaikan Bu Kenny ya, di KMM itu kan ada RPS ya. Jadi nanti kalau memang di luar dari yang kita, kalau ini kan program kita nih ya, SSBM ya, tapi kalau di luar itu ada yang mau diambil, nah RPS-nya itu nanti yang di-download atau diambil terus dikasih ke prodinya untuk bisa dianalisis apakah sudah sesuai atau dianggap belum gitu. Kalau misalkan katakanlah misalkan sesuai ya, itu berarti kalau di semester 7 saya nggak perlu ngambil ini lagi dong, misalkan kewirausahaan Islam ya. Kalau misalkan sesuai ya Bu, katakanlah sesuai ya Bu. Ya, nggak boleh diambil yang sekarang aja. Berarti nanti semester depannya dihapus, sudah digantikan. Oke. Makasih banyak Bu. Ya. Jadi nanti kalau mungkin kalian pengen lulus cepat misalnya ya, terus ngambil MITx misalnya, ngambil mikroekonomi, mikro 1, mikro 2, semuanya diambil asinkronus MITx.
Nah, nanti di semester 5, semester 6 ya nggak perlu ikut mata kuliah itu lagi. Jadi bisa ngambil mata kuliah yang lain. Kira-kira begitu. Oke, Naura Alifah. Pertanyaan kedua, untuk KMMI sendiri mendapat kejelasan kita berhasil mata kuliah. Oh, oke. Kalau Naura, untuk kita insya Allah saya kalau sudah mendaftar kemungkinan besar diterima gitu ya. Tanggal 11 ya registrasi akademiknya ya. Iya Ibu, kalau di kalender tanggal 11 Bu. Oke. Naura ada rencana mau ngambil mata kuliah 2 sampai dengan 23 SKS? Alhamdulillah sebenarnya kalau untuk semester 7 ini Ibu, kalau saya ngambil matkul BI tadinya berencana mau ngambil movie, cuman karena saya tertarik sama matkul yang di BSI ini, makanya saya ngambil yang BSI. Jadi kemungkinan untuk semester depan kurang dari 15 SKS Ibu. Oh, oke. Sip. Insya Allah kita save tempat buat Naura. Ya. Lalu Putri. Bu, apakah tes atau seleksi? Oh, tidak. Ya, tidak. Pak, semuanya administrasi saja. Jadi nanti jangan khawatir. Nanti kalau Putri mau ikut, sudah mendaftar, sudah masuk ya, di berhasil pendaftarannya, nah bisa ikut. Ya. Nah, tapi gini, kalau nggak salah Putri daftar asisten ya? Iya, Ibu. Nah, jadi gitu nih Putri nih jadinya. Kita masih mempertimbangkan. Sepertinya kalau asisten nanti double ya. Jadi asisten juga nanti jadi mahasiswa juga tuh. Jadi Ibu, maaf soalnya ini saya mewakili pertanyaan dari teman saya aja sih Bu. Saya sendiri belum mendaftar kelasnya Ibu. Oke, baik. Ya gitu. Jadi Put, kalau misalnya mau jadi asisten, kayaknya kita nggak jadi mahasiswa ya Put ya. Kalau Putri jadi asisten, Putri jadi asisten ya. Sip. Baik Ibu. Terus, oke. Habis itu dari Rafli. Kalau mahasiswa mengambil 21 SKS dan mengambil KMM juga, apa bisa nyodok mata kuliah DFE juga atau gimana? Maksudnya bagaimana ini Rafli? Rafli selama sebelum 24 SKS boleh mengambil. Jadi ini nih agak karena di sistemnya klaim di akhir ya, yang penting kita nggak lebih dari 24, nah itu juga tetap bisa mengambil. Meskipun nanti saya pasti akan membuat masing-masing prodi ya, kita akan membuat daftar siapa sih yang mendaftar mata kuliah KMMI ini. Rafli, pertanyaannya sudah terjawab belum? Ingin memastikan lagi aja Bu, paling jadi kalau misalkan katakanlah di semester ganjil ini mungkin orang-orang akan mengambil 21 SKS itu katakanlah ingin menyodok mata kuliah koperasi Bu, ya kan? Itu berarti nggak ada masalah kan ya Bu kalau misalkan mereka ingin mengambil mata kuliah Syariah Strategic Banking Management ini Bu? Nggak masalah, selama kalau dijumlahin kurang dari 24 ya, gitu. Kok nggak masalah. Tapi yang masalah kalau 21 belum masuk koperasi, kan jadinya 21 tambah koperasi 2 per 3 sih, taruhlah 2 ya, jadi kan ada 23 SKS. Karena lebih dari 24 ya. Jadi saran saya kalau mengambil KMMI, nah maksimum SKS yang disiapnya adalah 21 SKS. Ya. Oke, makasih banyak Bu Tika. Oke. Wildati, kalau ditolak KMMI course boleh. Jadi kalau ditolak KMMI course bisa mengambil course lain maksudnya di KMMI juga kah Wildati? Course lain KMMI atau course lain mata kuliah lain? Iya, course lain di KMMI, Bu. Oh iya, boleh. Jadi kalau ditolak KMMI ini masih ada yang buka, bisa ikut di tempat lainnya dan bisa dikonversi menjadi mata kuliah pilihan. Tadi modelnya 2 ya, apakah bentuknya block transfer? Kalau block transfer itu berarti kalau mata kuliahnya itu tidak punya padanan atau tidak sesuai dengan profil atau capaian pembelajaran. Sama sekali berbeda gitu. Misalnya kayak mata kuliah Fasilkom, mata kuliah matematik, mata kuliah prodi lain lah ya. Nah, itu bentuknya adalah block transfer. Jadi kita ambil SKS aja, angkanya nilainya enggak. Tapi kalau misalnya bisa dikonversi, maka bisa diambil nilainya.
Makanya di awal tuh penting sekali buat semuanya untuk konsultasi ya, Bu, saya mau ngambil KMMI A, saya mau ngambil KMMI B gitu ya, harus disampaikan lebih dulu. Oke, Dava, boleh nanya, silakan. Sebenarnya sih mau konfirmasi ulang aja sih, Bu. Kan kemarin ada Bu Noni dari Birpennya itu bilang kalau misalkan saya mau ngambil apa gitu dari fakultas lain di UI, misalkan psikologi itu tuh katanya nggak bisa ya, itu tergolongnya itu kayak block transfer ya Bu, kalau gitu ya Bu. Oke, ya kemarin itu kita ada rapat ya, termasuk ada Bu Noni dan ada Bu Cici setelah ada meeting bersama BI ya, mahasiswa BI. Nah, memang ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi tuh kemarin karena ditangkapnya berbeda ya. Jadi sistemnya adalah dia ada dua nih. Kalau memang mata kuliah itu ditawarkan di UI, jadi meskipun yang buka adalah psikologi, yang buka adalah Fasilkom, tapi yang nawarin UI dan bisa diakses sama Siak NG. Jadi dari awal tuh udah didaftarin, udah registrasi gitu modelnya ya, gitu. Jadi kita minta, misalnya dulu ada Rohman yang mau minta bukain mata kuliah di Fasilkom, maka kita ngomong sama Fasilkom. Fasilkom kalau bukain mata kuliah A, karena ada mahasiswa kami mau ngambil. Ya, kalau di kita ada banyak mahasiswa yang pengen ngambil fikih muamalah, itu kita buka akhirnya. Banyak mahasiswa teknik yang ngambil. Nah, itu akan dimasukin tuh nilainya ke dalam di dalam Siak NG keluar, di dalam transkrip keluar, nilainya keluar. Itu kalau UI ya, kalau modelnya UI. Kalau yang diambil itu adalah mata kuliah prodi lain di universitas lain dengan program KMMI atau program lainnya, itu baru yang harus dicari. Sebenarnya dia ya ada nggak padanannya. Jadi kalau mau ngambil mata kuliah Fasilkom, mau mata kuliah coding kalau nggak salah kemarin ya, mata kuliah coding terus ngambilnya di ITB misalnya. Nah, karena itu tidak punya padanan, tidak sesuai dengan capaian pembelajarannya di FEB, maka tetap boleh mengambil, tapi sistemnya adalah block transfer. Jadi SKS-nya saja yang kita akui, tapi nilainya tidak masuk dalam perhitungan IPK. Oke. Makasih banyak Bu. Kalau belum jelas ada yang mengganjal lagi, ditanyakan lagi aja ya. Oke, ada lagi yang untuk anak mahasiswa UI yang mendaftar tentang KMMI yang ini tuh mungkin bisa dibilang udah kemungkinan besar diterima ya. Soalnya kalau setahu saya itu Bu, waktu berakhirnya pendaftaran ini tuh sama kayak waktu akhirnya registrasi akademik gitu Bu. Iya, insya Allah ya. Nanti gini, karena proses ini lebih cepat ya. Kan kita kemarin expect itu 400 tuh agak lama nih. Ternyata mungkin saya nggak tahu lah kalau dicek sekarang jangan-jangan udah 400 jumlahnya. Jadi kita bisa tutup registrasinya lebih cepat. Mungkin nggak juga sekarang gitu ya, tapi mungkin sekitar 2, 3, 4 hari ke depan gitu kita akan tutup. Jadi sudah bisa dapat kepastian. Tetapi yang kita akan prioritaskan memang untuk mahasiswa FE internal. Jadi program ini sudah susah-susah kita buat ya, utamanya memang buat mahasiswa sendiri gitu, supaya mahasiswa sendirinya kan dapat exposure ke industri ya. Jadi kita akan prioritaskan untuk mahasiswa kita. Oke Bu, baik. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Bu Tika dari Anggi, cara transfer SKS konversi SKS seperti apa di area Siak NG atau melalui prodi? Jika di kampus lain sudah selesai penyusunan KRS, apa kami masih bisa ulah? Oke, Anggi satu-satu ya. Nanti cara transfer SKS-nya adalah sistemnya adalah klaim Gi. Jadi modelnya di Siak NG nggak masuk tuh dia mata kuliahnya. Tapi nanti kalau sudah dapat sertifikat dari BSI, sertifikat itu ada nilai SKS-nya, ada nilainya berapa. Jadi 3 SKS mendapatkan nilai A. Nah, nanti sistemnya memang gini, di video itu ada pretest, ada post-test, ya. Pretestnya gampang lah kalau kemarin dilihat ya, mungkin sekitar 5 pertanyaan kalau nggak salah ya. Jawab 5 pertanyaan, 5-10 lah, A, B, C, D. Jawab, udah gitu pertanyaannya relatif simpel. Habis itu post-testnya ada. Nah, nanti nilainya diakumulasi, habis itu nanti ada nilai
ujian UTS sama UAS. UTS UAS-nya juga pilihan ganda setahu saya ya. UTS UAS-nya juga pilihan ganda. Nah, nanti jadi keluarlah nilai ya, sudah ada nilainya. Dari situ jadi sertifikat itu nanti dibawa ke prodi. Prodi akan mengklaimkan sertifikat tersebut menjadi mata kuliah yang akan ditulis di transkrip ya. Bukan di awal tapi di akhir. Tetapi di depan kami perlu tahu nih siapa aja sih sebenarnya yang ikut program ini. Jadi kita udah tahu listnya siapa aja. Nanti kita tunggu nih di akhir nilainya berapa, baru kita ajukan. Sistemnya gitu. Ya. Yang kedua, jika di kampus lain sudah selesai penyusunan KRS, apa masih bisa mendaftarkan? Nggi, ini maksudnya apa Nggi? Ini Bu sebenarnya ada yang nanya ke saya kan dari kampus lain. Di kampus dia udah selesai menyusun KRS gitu Bu. Apa masih bisa daftar gitu? Oh bisa, kita sih tidak masalah ya, kita terima-terima aja yang di pokoknya karena di akhir juga ya Bu. Iya di akhir. Jadi itu sebetulnya bagaimana dia dan kampusnya saja yang bisa bernego bahwa dia sudah ngambil, habis itu dia akan ngasih ini loh dari kita, nanti tolong diklaim, sistemnya gitu. Jadi kita pokoknya bertanggung jawab untuk ngasih sertifikat. Nah nanti kampusnya akan mengakui. Tapi harusnya untuk KMMI terutama ya ini diakui karena ini programnya Dikti ya. Jadi ini programnya sudah legitim. Inilah udah kredensial, orang programnya Dikti, bukan program, kecuali dia program yang lain, misalnya industri lain buat sendiri. Nah itu mungkin prosedurnya agak susah. Tapi kalau ini kan dia sudah diakui oleh Dikti. Baik Bu Tika, makasih ya Bu. Sama-sama, terima kasih Anggi sudah menjadi contact person ya dan selalu bersedia menjawab segala macamnya. Ada lagi kah yang mau bertanya? Anggi. Dan Raihan, ada Raihan ya di sini ya. Ada lagi kah tentang KMM ini yang mau nanya? Jadi programnya itu banyak ya, oke. Maaf ya Bu, mau tanya yang ini kan ada syarat mahasiswa kayak KTM dan sebagainya gitu ya Bu ya. Nah itu kapan disubmitnya ya Bu? Soalnya kalau yang dari link ini kan itu sebenarnya langsung ke link kampus Merdeka dan itu cuma buat daftar aja ya Bu. Nah itu tuh berarti kapan disubmitnya atau di mana submitnya ya Bu? Sebenarnya ini yang penting itu diakui lah kayaknya gitu ya di sini. Jadi dari kita itu pokoknya kita dikasih database karena langsung ya nyambung ya kalau nggak salah ya. Ferdi udah daftar belum? Iya Bu, udah. Nah terus dia diminta masukin NIK, masukin gitu-gitu kan ya? Iya. Nah dari situ tuh harusnya udah langsung nyambung tuh. Jadi kita nggak bisa kalau kita bukan mahasiswa, terus mahasiswa yang lain, terus kita mendaftar tuh harusnya nggak bisa. Jadi mungkin ini maksudnya mewakili itu ya. Jadi sejauh ini belum perlu di submit kalau memang tidak diminta di sistem. Oh ya Bu, makasih ya Bu. Sama-sama. Apakah ada lagi yang mau tanya? Ini untuk si KMMI ini ya. Kalau untuk oke. Silakan kalau mau nulis di chat juga silakan. Mungkin yang kedua yang ingin saya bahas adalah mengenai mengenai magang kampus Merdeka. Nah, jadi sistemnya adalah ini saya mengulang yang kemarin IEI mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi magang kampus Merdeka ini sistemnya adalah blok transfer seperti yang tadi disampaikan. Nah, mungkin semuanya sudah pada daftar nih magang Dikti ya. Saya juga udah buat grupnya tuh nih mana nih yang lain nggak nulis grupnya ya. Maaf ya ada back sound ya, saya nih lagi bersihin AC. Jadi jadi di magang kampus Merdeka ini kan kalian mungkin sudah sebagian daftar melalui laman Dikti dalam proses atau seperti apa, tapi itu semua harus diinformasi dulu ke prodi ya. Apakah ini bisa diambil, apa yang dilaksanakan. Nah, itu terus disampaikan dulu, Bu, saya magang di mana.
terus nanti aktivitasnya apa gitu, magang untuk posisi apa, nah itu disampaikan. Sehingga nanti dari kita itu bisa akan ditunjuk siapa dosen pembimbing dari kita yang akan memantau proses magang. Nah, nanti kita juga akan laporkan kepada Dirpen, karena masing-masing ini harus dibuat SK-nya. SK-nya adalah SK individu. Misalnya siapa? Indah Purun Hayana, ya, mengambil magang di mana, nilainya berapa SKS, itu ada SK-nya. Jadi di awal harus dilaporkan, ya, dan itu nanti akan kita sampaikan kepada Dirpen. Nah, bagaimana proses konversi nilainya? Ya, konversi nilainya adalah sistem block transfer yang bisa menggantikan mata kuliah pilihan. Jadi nggak bisa menggantikan mata kuliah wajib, gitu. Nah, tetapi kita bisa mengakui bahwa si siapa? Muhammad Pandu, ya, itu sudah mengambil magang di mana? Nilainya adalah 20 SKS, gitu, ya. 20 SKS, tapi dia hanya bisa menggantikan mata kuliah pilihan saja. Jadi misalnya gini perhitungannya. Kalau misalnya YOSA gitu ya. Nah, itu SKS-nya sekarang mata kuliah pilihannya yang ada 9 SKS jatahnya baru diambil 3 SKS. Jadi masih ada 6 SKS sisa belum diambil untuk mata kuliah pilihan. Terus YOSA pengen magang dikti 20 SKS. Boleh, ya, jadi magang dikti 20 SKS boleh. Tapi ini mengurangi mata kuliah pilihannya YOSA sebanyak 6 SKS. Ya, 6 SKS. Nah, nanti 20 SKS-nya diakui, selisihnya 14 SKS-nya 20 gitu. Jadi ada 14 SKS tambahan. Sehingga kalau di total selama 4 tahun YOSA itu bukan 144, tapi 144 ditambah 14 SKS tambahan itu. Jadi 158 SKS yang YOSA ambil sampai lulus. Paham nggak? Ada nggak yang mau tanya nih konsep ini? Kalau suara saya berisik, mungkin nanti Bu Kenny atau Mas Azizon bisa melanjutkan. Kedengeran nggak sih belakang? Kedengeran, Kak? Kalau di aku sih. Bu Tika boleh nanya nggak, Bu? Iya, Rafli. Berarti berarti untuk alur apa pendaftaran magang kampus mereka ini awalnya gimana, Bu? Apakah kita mesti konsultasi dulu dengan prodi lalu daftar, atau kita daftar dulu baru konsultasi, atau gimana, Bu, untuk alur pendaftarannya? Oke, Rafli angkatan 2018 atau 2019? Saya 19, Bu. Oke, 19. Nah, ini kalau 18 itu soalnya modelnya udah nggak ideal, udah ada dulu programnya baru lapor gitu belakangan ya. Memang kita kejar-kejaran. Kalau di 2019 sudah bisa mungkin diatur. Jadi awalnya Rafli bilang harus konsultasi dulu, jadinya dilaporkan dulu. Saya mau mengambil magang di mana? Ya, dengan posisi apa? Nah, gitu. Kita berharap di 2019 mungkin magangnya bisa lebih bervariasi, bukan cuma magang dikti ya, tapi mungkin ada magang-magang lain yang sudah perusahaan lain yang membuka magang secara individu gitu ya, bukan kumulatif kayak di dikti. Jadi diomongin dulu, misalnya Rafli mau magang di BSI. Nah, kan BSI nggak masuk ya di listnya individu magangnya dikti, tapi dia buka kesempatan. Saya mau magang di BSI, Bu, ya, terus apa nih? Dia harusnya ngasih tahu nih programnya apa gitu misalnya. Itu disampaikan sama prodi. Nah, baru nanti mendaftar ke sana gitu ya. Lalu kita pantau progresnya seperti apa. Jadi diketahui oleh prodi dulu. Tetapi kalau yang sekarang 2018 karena sudah dilalui ya proses daftar-daftar itu, mohon disampaikan progresnya aja. Jadi prosesnya sekarang sudah sampai mana, RPS yang programnya untuk diambil program apa, nah itu dia. Nah, modelnya gitu ya. Berarti untuk yang prosedur kayak tadi itu, Bu, kita berarti konsultasi sama PA masing-masing ya, Bu? Iya, betul.
ambil PA dengan PA masing-masing di Kenny boleh bantu di upload nggak yang infografisnya yang dibuat oleh Asin di share? Oh, iya, boleh Kak, aku kalau kirim ke Azizon boleh nggak nanti biar Azizon yang Boleh, share boleh, aku boleh, Azizon. Oke, siap. Aku Sebentar Kak. nyari belum ketemu. Yang Ada lagi SOP atau yang file Kak? Soalnya kalau yang infografis. apa beberapa Nggak notes di situ. apa-apa. Oke. Nanti itu ada Oke, notes oke. belum final, tapi nanti mungkin yang lain bisa bantu baca. Ada sudah dipahami atau belum gitu. Ada yang mau tanya lagi nggak seputar kampus Merdeka ini, terutama untuk magang ya? Atau yang lain boleh, kalau silakan kalau ada yang mau tanya tentang yang lain. Jadi sistem konversi SKS-nya begitu ya. Sistem konversi SKS-nya adalah dia hanya menggantikan SKS pilihan saja, ya. Jadi melengkapi sebenarnya. Jadi kalau SKS pilihannya cuma tinggal 3, ya berarti magangnya nilainya 3 SKS, sisanya lebih SKS gitu. Kak, gimana kalau misalnya sudah lengkap semua, udah selesai? Kalau nggak salah kemarin yang nanya siapa sih? Ferdi yang nanya ya. Kalau sudah selesai semua magang, masih boleh nggak mengambil lagi kampus Merdekanya? Boleh, ya boleh. Jadi 144, tapi dari 20 SKS nanti yang diakui sebagai nambah nilai nilai SKS magangnya tidak sampai 20, tetapi 160 kurang 44 berapa tuh? 16 SKS saja yang bisa diakui sebagai SKS tambahan, dan tetap tidak mengurangi IP karena sistemnya untuk magang adalah block transfer, ya, nilainya nggak diambil. Oh, nih ada. Udah Kak, lagi di-download sama Azizan. Oh, oke. Mungkin sambil nunggu Pak Azizon download untuk yang file SOP, Bu Tika izin juga mau menyampaikan, jadi karena kita juga udah ada pertemuan sekarang yang sudah spesifik, dan juga seperti yang sudah disampaikan di beberapa pertemuan mahasiswa dan prodi kan, salah satu tentang Kampus Merdeka Information Center juga nanti kita akan bagikan link untuk G Drive-nya. Ini lebih kepada untuk nanti teman-teman bisa saling ini ya, kalau ada informasi tentang entah itu magang, peluang magang, atau misalnya mungkin KMMI di tempat lain misalnya, atau misalnya juga beberapa program studi mandiri di beberapa kampus lain, bisa di-share di situ. Jadi nanti kalau format yang disiapkan adalah format di G Drive, nanti kita akan buat masing-masing folder berdasarkan kegiatan-kegiatan yang masuk sebagai kegiatan untuk Kampus Merdeka Belajar ini. Nanti mohon partisipasi teman-teman semua ya, dari IEI maupun BI juga dengan senang hati. Jadi ini sifatnya kolaboratif, jadi kalau teman-teman punya informasi saling share, jadi bisa lintas angkatan juga. Nanti mungkin linknya kita share di grup yang WhatsApp, grup itu teman-teman juga bisa share di situ. Itu sih kalau dari saya untuk yang tentang Kampus Merdeka Information Center yang memang jadi salah satu programnya Prodi IEI, tapi teman BI juga silahkan gitu ya untuk ikut jadi editor juga di Google Drive tersebut untuk kita saling sharing informasi terkait kesempatan magang dan lain-lain. Ya, ini Bu Tika yang posternya. Oke ya, ini adalah contoh. Nah, nanti ini yang mau kita distribusikan, tapi mungkin boleh dicek dulu ya, dari semuanya kira-kira sudah bisa dipahami atau mungkin ada yang kurang gitu. Boleh. Nah, terus mungkin dikecilin sedikit kali ya Zon ya, biar bisa kelihatan ya. Oke. Coba. Nah, jadi runutannya adalah pertama yang harus dilakukan ya, mungkin ini untuk anak 2019, 2018 ini kan sekarang baru dalam proses ya.
Jadi nanti masih bisa nih untuk formulirnya kita akan sediakan. Pertama, itu dilakukan konsultasi pembimbingan akademik PA. Jadi pergi ke PA-nya dulu, terus diinformasikan bahwa saya magang di mana gitu ya. Nah, nanti kita akan sediakan formulirnya, akan ditandatangani, lalu nanti formulir ya nanti disediakan diunduhnya di mana. Terus next selanjutnya adalah mendapatkan persetujuan program studi. Nanti dari PA, nah dari PA lalu dokumen yang harus disiapkan oleh mahasiswa adalah cover letter. Itu bilang kita mau cover letter ya, mau KMMI, nanti dikasih tahulah deskripsi kegiatan, durasi kegiatan, jumlah SKS, silabus. Nah, itu disampaikan di dalam dokumen tersebut sama formulir yang sudah ditandatangani oleh PA. Jadi sudah disetujui ya. Oke, itu yang dilakukan. Ya, nanti itu yang disubmit ke prodi. Nanti prodi akan buat surat rekomendasi. Selanjutnya adalah next, mendaftar pada program Kampus Merdeka. Nah, kalau sudah disepakati boleh ya. Lalu nanti silakan masing-masing itu daftar untuk programnya Kampus Merdeka ya. Jadi kalau perlu surat rekomendasi dari prodi untuk disubmit ya, nanti kita juga akan memberikan surat rekomendasi dari prodi. Nah, nanti memang di situ agak berbeda ya. Kalau yang program dikti mungkin SKS-nya sudah jelas, jumlahnya adalah 20 SKS. Kalau untuk mahasiswa 2018 atau untuk program saat ini sistemnya adalah block transfer. 2018-2019 harus block transfer karena jumlah SKS pilihannya terbatas. Tapi nanti kalau jumlah SKS-nya 2020 akan berbeda lagi sistemnya ya. Jadi kalau untuk teman-teman sistemnya adalah block transfer. Si keterima yang selanjutnya adalah mahasiswa melaporkan program studi bahwa sudah keterima dan kita akan menunjuk dosen pembimbingnya jika diperlukan ya. Jadi nanti kita akan tunjuk tuh dosen pembimbingnya siapa gitu. Apakah PA atau nanti dosen pembimbing yang lain sesuai dengan kapasitasnya. Nah, kalau sudah selesai mengikuti kegiatan Kampus Merdeka, next di bawahnya, lalu nanti membuat laporan. Jadi kan memang nanti tanda bahwa sudah selesai itu dengan submitnya laporan kegiatan. Nah, nanti ada sertifikatnya, ada nilai, kalau misalnya memang ada ya, ada nilai dari mereka, atau nanti dari kita akan merecord ya, menyampaikan kepada Biro Pendidikan, kepada WD1 untuk diakui sebagai block transfer atau diakui SKS-nya. Terus next. Oke. Dari atas dulu ada yang mau tanya nggak? Ini alurnya. Mau masukin aja Bu. Itu berarti kalau misalkan ikut yang KMMI yang di FEBU ini tuh juga kayak gitu Bu? Iya, kalau FEBUI, iya, jadi nanti kalau yang di FEBUI, karena ini kita yang buat ya, kan sebenarnya tujuan dari ada di PA itu supaya PA itu bisa membantu mengevaluasi lebih dulu. Kalau semuanya ada 40 orang, jebret masuk ke prodi, nah kita kesulitan untuk bisa menganalisis, oh ini bisa diakui apa enggak gitu ya. Nah, jadi tujuan PA itu tuh sebetulnya. Nah, kalau itu sudah dilalui, artinya itu punyanya program studi gitu. Itu nanti proses ini bisa lebih mudah ya. Nanti dikasih tahu aja ke prodi, makanya dikirim ini, saya harus perlu tahu nih siapa-siapa aja. Yang penting kan kita udah punya tuh silabus sudah ada, kan kita yang buat ya. Jadi yang penting adalah nanti siapa-siapa aja yang ikut itu yang kita data nanti ya, supaya ini semuanya bisa nanti ada dosen pembimbing jika diperlukan gitu ya, atau nanti sertifikatnya bisa diakui. Jadi prosesnya mungkin agak lebih simpel kalau yang KMMI ya, karena itu produk sendiri ya, jadi nggak perlu disubmit kayak RPS gitu-gitu juga tidak perlu. Tapi tetap perlu konsultasikan ke
PA atau kayak sekedar menotifkan ke PA atau tidak usah, Bu? Notif aja boleh. Nanti kita akan coba sampaikan ke semua PA. PA-nya Rehan siapa? Bukan ini, Bu. Kan kamu juga, kamu sama aja itu, mau ngasih tahu Bu Kenny, ngasih tahu Prodi, sama aja. Soalnya kan kita PA-nya kalau itu ya orangnya itu Dewi, gitu ya, dia lagi. Jadi sebenarnya nanti kita akan kasih tahu ke PA bahwa akan ada program ini, nanti dinotifikasi aja. Tapi nanti kita akan pikirkan mekanismenya ya. Mungkin dari Prodi aja bisa langsung daripada dari PA satu-satu ya. Kita akan kumpulkan siapa yang mendaftar, nanti ditulis di grup gitu ya, BI atau IEI, siapa saja yang daftar untuk program KMMI. Nah, jadi kita punya data. Oke, baik Bu Tika, makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi kah yang mengenai ini? Bu, saya mau bertanya, Bu. Oh, boleh, Hanif. Ini kan tadi di infografis ini ditulis bahwa pertama adalah konsul ke pembimbing akademik kan. Nah, saya udah daftar duluan Bu sebelum berbicara dengan pembimbing akademik. Itu gimana ya Bu? Hanif angkatan berapa? Angkatan 2019 Bu. Oh, daftar apa? Daftar magang, belum pengumuman sih, cuma lagi nunggu pengumumannya gitu Bu. Untuk magang Kampus Merdeka semester depan. Ya benar Bu. Oh, ya. Oke. Nanti kita nanti Hanif informasiin aja ya. Hanif BI atau IEI? Bisnis Islam Bu. Oh, bisnis Islam. Nanti disampaikan aja ke Bu Cicinya ya. Kalau misalnya Hanif sedang dalam proses magang, terus magangnya itu kemana gitu. Nanti mungkin kalau dari sini kan sudah ada beberapa juga ya dari kalian yang sudah daftar dan sudah dalam proses, tapi itu kita perlu dapat tuh infonya, magangnya kemana, terus posisinya apa gitu. Kalau kemarin yang baru lapor ke saya baru 2 mahasiswa ya. Nah, jadi nanti Sumayah kemarin udah kasih tahu magangnya di mana, terus untuk posisi apa gitu. Jadi kita tahu mahasiswa kita semester depan akan magang. Oh, saya perlu sampaikan, untuk magang ini ya, selama magang berjalan, mata kuliah yang bisa diambil pada saat magang berjalan adalah maksimum 2 mata kuliah wajib, maksimum, melihat dari load kerja. Sebenarnya saya tidak menyarankan untuk ngambil mata kuliah ya, nanti karena sudah ada pengalaman ya dari kampus lain yang lagi sambil magang, sambil kuliah, terus pemberi magangnya protes gitu, karena dianggap terlalu menghabiskan waktu gitu ya dengan tugas dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau saran saya sih nggak perlu diambil kuliah. Tapi kalaupun mau ya, tetap karena pertimbangan waktu misalnya, maka yang bisa diambil adalah 2 mata kuliah wajib saja. Boleh di bawahnya Zon, itu kalau nggak salah di FAQ-nya ada. Nah, ini mahasiswa semester berapa yang dapat mengikuti program Kampus Merdeka? Nah, ini sebaiknya di semester 5, berarti masuk ya Hanif ya di semester 5. Tapi kalau untuk magang ya di semester 5. Baru. Oh, kalau di sini nah, ini nanti yang makanya sebenarnya kita nggak tahu nih posisinya ya seperti apa. Kalau misalnya segera bisa teman-teman ya di Hanif atau teman-teman yang lain itu sampaikan kepada dosen kepada prodinya, sekarang sedang mengambil magang di semester berapa, semester 6 atau semester 5 gitu misalnya. Nah, nanti kita coba akan perbaharui ya, baiknya seperti apa. Kalau yang di sini berdasarkan ketentuan ini masih minimal harus berada pada semester 6 atau semester 7 kalau untuk program magang. Ya. Jadi tapi diinformasikan. Jadi kalau Hanif sudah daftar misalnya ya, nah nanti jangan sampai kan sayang kalau tahu-tahu sudah keterima, tahu-tahu belum tidak bisa diambil. Nah, kalau segera diinformasikan mungkin kita akan punya kebijakan yang berbeda ya. Bu, maaf.
kalau seandainya udah ngobrol ke PA tapi ternyata tidak diterima gimana Bu? Tidak diterima, maksudnya tidak diterima magangnya apa tidak diterima oleh PA? Diterima magangnya, nggak diterima magangnya, jadi nggak enak sama PA-nya gitu Bu. Alah, kamu masa ya pegang, nggak apa-apa lah, namanya juga mau ngambil kan begitu. Kalau ngambil, Bu, saya mau ngambil, gimana menurut Ibu? Kalau nggak diterima ya nggak apa-apa, namanya juga usaha, nggak apa-apa. Memang prosesnya begitu. Ya. Jadi yang paling penting untuk konsul dulu ya Bu ya, ke PA-nya. Konsul dulu, betul, konsul. Jadi kayak misalnya Hanif, ini di semester angkatan 2019. Hanif, kita posisi sekarang itu magang itu cuma bisa menggantikan mata kuliah pilihan saja. Nah, jumlahnya berapa? Harus dihitung. Kalau semester depan nggak ngambil mata kuliah sama sekali, kira-kira nanti kalau dihitung-hitung bisa nggak? Hanif kalau mau lulus tepat waktu 4 tahun tuh harus seperti apa? Nah, itu kan harus konsultasi. Jadi tahu tuh, oh semester ini saya harus ngambil berapa SKS, semester depan berapa SKS. Kalau enggak nanti bisa 4,5 tahun atau lebih gitu ya. Kita kan nggak pengen ya. Mudah-mudahan bisa on time gitu. Atau kalau misalnya Hanif, saya tidak masalah Bu, saya mau magang gitu. Dan nggak masalah juga, saya dulu magang dan 4,5 tahun, jadi nggak ada masalah juga. Ya tinggal apa namanya, bagaimana kita mengatur aja ya, mengatur strategi aja. Pengennya seperti apa. Nah, itu yang disampaikan sama pembimbing akademik gitu ya. Jadi saya mau nanti harus jelas tuh, oh berarti semester depan saya mau ngambil apa, semester depan saya ngambil apa gitu. Ya. Karena konsekuensinya adalah ketika mengambil magang, kita nggak bisa ngambil mata kuliah wajib ya, hanya bisa maksimum 2, itu juga disarankan untuk kurang dari itu, disarankan. Ya, di bawahnya adalah apakah mahasiswa masih boleh mengambil mata kuliah internal apabila mengikuti kampus Merdeka tuh ya, di bawahnya ya, boleh. Pertimbangan dari program studi. Maaf Ibu, mau bertanya mengenai yang tadi Bu, yang buat magang nih Bu. Itu kan berarti yang bisa ditransfer kan, kalau misalnya berarti mata kuliah pilihan doang ya Bu ya? Iya. Yang bisa digantiin. Sedangkan kalau saya lihat di kurikulum yang 2020 itu dia kan ada 1 semester yang khusus magang tuh Bu, yang bisa dikonversiin ke 20 SKS. Iya betul. Nah berarti kalau misalnya kita ngambil magang di semester depan, berarti ada kemungkinan besar resiko yang bakal diterima kita bakal telat kuliahnya dong Bu. Iya, Ziad angkatan berapa, 2019? Iya Bu, 2019. Iya, itu dia. Jadi kalau misalnya ngambilnya semester depan, makanya itu tadi mungkin ada konsekuensi lain karena cuma bisa ngambil 2 mata kuliah pilihan ya, 6 SKS itu 2 mata kuliah wajib, mungkin nilainya 6 SKS, terus mata kuliah pilihannya Ziad ada berapa? Misalnya 9. Berarti 9 tambah 6, nah hanya 15 SKS yang bisa diambil di semester depan. Sisanya harus diambil di yang lain. Dan lihat sekuensinya juga, karena kan tidak ditawarkan setiap tahun ya. Gitu. Jadi memang ada konsekuensi. Makanya harus disusun betul-betul tuh. Kalau memang mau segitu dan lulus 4 tahun, berarti nanti sistemnya kayak gimana. Ya, meskipun sekali lagi ya, saya sangat menyarankan ketika magang harusnya bisa mendapat persetujuan dulu dari pemberi magang, boleh nggak saya sambil kuliah gitu. Kita nggak pengen dapat presiden buruk ya, bahwa mahasiswa kita magang tapi juga dibebani dengan perkuliahan yang berat misalnya ya, kita nggak pengen dapat itu. Jadi dua mata kuliah tuh menurut saya sudah sangat berat itu. Seharusnya tuh 1 atau fokus kepada magang saja itu baru optimal nanti. Ya sebetulnya gitu. Itu ya Ziad. Bu Tika boleh abis Ziad, boleh. Bentar Pli ya, gue dulu Pli ya. Bu, kalau misalnya kita nggak lapor, kalau misalnya kita magang nih Bu, misalnya dapat dari kampus Merdeka nih Bu. Tapi kita nggak usah bilang-bilang kita nggak mau diakuin buat itu jadi SKS kita, tapi kita cuma mau belajar pengalamannya aja, kita magang gitu. Boleh nggak Bu kayak gitu Bu? Kira-kira ya? Kamu ngaku aja, tapi nggak apa-apa nggak dimasukin SKS.
gitu. Jadi bilang-bilang, harus bilang. Jadi karena bilang dikasih, oh saya magang Bu di sini, oh kita punya database-nya yang magang itu siapa aja. Tapi ternyata dari magang itu nggak mau dimasukin SKS, nggak apa-apa, boleh. Cuman jangan sambil magang, sambil kuliah, jangan ya. Nanti yang jelek nama FE-nya. Ya, jadi kalau apa namanya, jangan sampai misalnya karena nggak pengen nih, karena pengen mata kuliah magang sambil kuliah, jangan begitu ya. Jadi apa namanya, kita tetap lapor ya, meskipun nanti mungkin saya tetap pengen ngambil mata kuliah pilihan gitu. Jadi ya, karena menurut saya penting, nggak apa-apa, tetap diambil magangnya, kita tetap masukin dalam tambahan mata kuliah transkrip ya, di transkrip, bukan transkrip ya, dia kita masukkan sertifikatnya, nanti diakui mengambilnya nggak 144 SKS, ngambilnya sampai dengan 160 gitu ya, tapi nilainya nggak, atau tidak muncul di dalam transkrip gitu. Paham ya, maksud tidak muncul tuh tidak mengurangi 144 itu, 144-nya diambil mata kuliah pilihan ya, jadi IP-nya dihitung dari 144, tapi nanti ada tambahan magang 16 SKS gitu misalnya. Oke. Makasih ya Bu. Sama-sama. Gimana Rafli? Bu, saya masih kurang nangkep Bu yang di posteran di share screen ini kan disebutin kalau kita ngambil magang kampus Merdeka itu di semester berjalan kita mesti ngambil maksimal 6 SKS Bu, ya kan. Seandainya kalau saya ngeliat planningnya Zia tadi, misalkan di semester 6 besok ingin katakanlah ikut magang kampus Merdeka, saya lihat matkul wajib yang masih diambil itu ada 18 SKS Bu. Nah itu gimana Bu? Kan agak timpang gitu Bu, di matkul wajib semester 6 itu ada 18 SKS, tapi dari prodi itu mewajibkan kalau misalkan ikut magang Merdeka cuma 6 SKS doang. Itu agak bikin saya bingung gitu Bu. Iya, jadi kalau memang mata kuliah SKS-nya itu masih banyak, ya jangan ngambil sekarang, ngambilnya semester depan atau tahun depan gitu. Jadi harus diperhitungkan konsekuensinya. Jadi konsekuensinya yang tidak merugikan Rafli atau merugikan yang lain gitu. Jadi kalau misalnya kira-kira di semester depan ada 18 SKS, terus kalau tidak diambil hanya bisa mengambil 6, maka ada 12 SKS lainnya yang harus diambil di semester depan dan takutnya malah menambah kuliah gitu ya. Ini kan sesuatu program yang tidak wajib ya. Jadi nggak usah diambil sekarang dulu. Ambil semester 7, ambil semester 8, masih bisa setiap semester harusnya dibuka gitu. Jadi modelnya begitu ya, dipertimbangkan baik-baik. Karena kita nggak kepengen nanti sambil magang, kan magangnya full day. Mereka menyediakan aktivitas, kan mereka dituntut sama Dikti ya, harus ada aktivitasnya, nilainya 20 SKS. Ya. Jadi nggak cukup waktunya kalau sambil kuliah. Nanti harus ngikutin perkuliahan, kapan magangnya gitu. Jadi harus bisa memilih gitu ya, yang mana yang baik untuk diambil di situasi sekarang. Tapi Bu, kalau misalkan dari kita sendiri ingat kayak, mungkin kita bisa kayak ngambil mata kuliah yang total SKS-nya mungkin 9 hingga 12 SKS. Saya memang 12 SKS Bu. Nah itu gimana Bu? Kayak kita seakan-akan ngelebihin batas maksimal ditentukan sama prodi, tapi kita ngerasa kita masih sanggup menjalani mungkin 9-12 SKS gitu Bu. Iya, sebetulnya ini diskresi 6 SKS ya. Idealnya adalah tidak sama sekali. Karena yang kita bilang kita sanggup, belum tentu itu hasilnya maksimal dan memuaskan buat yang lain. Kan kita punya tanggung jawab ya. Ketika kita belajar, ada tanggung jawab di kelas, dan ketika pada saat magang, kita punya tanggung jawab untuk hadir mengerjakan magang. Kalau misalnya kita ngambil 12 SKS, itu berarti sudah ada 4 hari misalnya ya, yang setiap harinya ada 2,5 jam atau 3 jam yang dialokasikan untuk belajar. Nah, ini kan belum tentu bisa komitmen, karena kita bisa itu kan bukan berarti artinya ideal ya. Misalnya kelas-kelas seperti ini, nanti kalian ada rapat misalnya, terus harus memilih salah satu, ya. Terus tiba-tiba karena kita rapat begini, ya udah hidupin aja
kameranya, bukan kamera, videonya Zoom padahal kita ngerjain yang lain, kan sama sekali tidak ideal itu. Jadi apa namanya, supaya tercapai ya kedua belah pihak dan dua-duanya hasilnya tidak mengecewakan kepada orang lain, bukan kepada diri sendirinya, ya kepada pihak pemberi kerja, apalagi itu kan merupakan precedence ya, merupakan apa namanya, reputasi itu. Jangan sampai mahasiswa kita ya itu punya reputasi yang tidak baik di tempat kerjanya karena dibebankan dengan tugas kuliah. Di sisi lain itu kan kewajiban mahasiswa. Nah, jadi makanya di sini kita berikan pilihan atas pertimbangan itu maksimum 6 SKS gitu untuk bisa apa namanya, diambil. Tapi di luar dari itu kita anggap bahwa ya memilih aja, jadi mau yang mana. Makanya tidak harus diambil sekarang. Ya kalau mau lebih ringan ya diambil pada saat kuliah wajibnya sudah pada diambil gitu. Itu ya, Rafli ya. Baik, terima kasih banyak Bu Tika buat infonya, Bu. Sama-sama. Nggak apa-apa, ini programnya masih panjang, jadi nggak apa-apa, jadi nggak perlu saat ini nih lewat gitu waktunya, nggak usah khawatir. Nanti insya Allah ada lagi kesempatan di kesempatan berikutnya. Nanti juga bisa modelnya gini, kalau ada kalian tertarik apa namanya, belum punya kerjasama sama Dikti, tapi kita bisa usahakan kerjasama sama Prodi gitu. Jadi nanti bisa kesempatan magangnya bisa juga terbuka di luar dari apa namanya, perusahaan-perusahaan yang sudah di list di Dikti. Makanya tadi Bu Kenny buatin tuh ada WhatsApp, ada masukan-masukan, nah gitu. Jadi informasinya di sana Bu.
Recording in Ya. progress. Ada lagi yang lain? Bu mau bertanya memastikan aja sih Bu. Biar saya banyak memastikan aja Bu, soalnya penasaran. Ya boleh Raihan. Jadi gini Bu, kan kalau yang terkait magang sih sebenarnya. Kan tadi Bu Tika kan mention gitu kalau 20 SKS ini sebenarnya itu akan ngegantiin mata kuliah pilihan kita kan, yang kalau yang wajib itu kita tetap harus mengerjakan sendiri kan. Tapi kalau di Prodi IE ini Tika sekaligus Prodi IE itu kayak menyarankan ke MCSPD itu kan sebagai mata kuliah pilihan yang disaranin banget karena Bu Tika, karena apakah kita setelah mengikuti magang ini itu sebenarnya kewajiban kita untuk mengambil mata kuliah MCSPD ini sudah diselesaikan gitu gara-gara magang ini yang telah dia itu udah nge-comply SKS pilihan kita Bu. Apakah sebenarnya dari Prodi ini tetap harus memberikan kewajiban bagi mahasiswanya untuk mengambil mata kuliah ini karena tuh sangat berguna Bu ke depannya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Raihan. Saran saya yang kedua, ya, CSPD ini mata kuliahnya sangat bermanfaat buat nantinya, tidak hanya buat skripsi, tapi juga buat nanti di saat bekerja ya. Itu menjadi salah satu value added-nya mahasiswa FE ya, bahwa kemampuan kuantitatifnya itu baik gitu. Ini berdasarkan rekomendasi dari para user yang kita wawancara pada saat FGD, itu dianggap kenapa akhirnya kita wajibkan di CSPD ya, di sunnah muakkad gitu ya, maksudnya kita posisinya nggak bisa berubah dia dari mata kuliah pilihan, tapi sebetulnya kita sangat menyarankan, bahkan di kurikulum 2020 dia sudah jadi wajib, karena itu masuk sebagai kompetensinya mahasiswa IEI dan yang dianggap sangat dibutuhkan pada saat kerja nanti oleh para pemberi kerja. Jadi value added-nya besar. Makanya kita sarankan untuk tetap diambil untuk mata kuliah CSPD. Jadi kalau berapa SKS yang bisa berkurang ya mau nggak mau berarti hanya tinggal 6 tuh. Gitu. Tapi anyway menurut saya ya apakah dia 6 apa 3 atau tidak ada sama sekali, yang namanya magang ini kan yang kita ambil adalah pengalaman ya pada dasarnya. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi ya gitu. Jadi meskipun hanya 6 SKS atau hanya tinggal 3 SKS atau tidak ada sama sekali, nggak masalah selama kalian bisa ngatur bahwa kalian tidak melebihi waktu ya yang kalian rencanakan. Pengen lulus 4 tahun ya udah 4 tahun gitu misalnya bisa diambil. Tetapi mata kuliah yang rasanya esensial itu jangan ditinggalkan karena ada magang ini. Saran saya gitu ya Raihan. Jadi memang saya sangat menyarankan untuk tetap mengambil mata kuliah CSPD ini misalnya. Tapi menurut saya CSPD ini sangat perlu ya untuk diambil. Gitu ya Raihan ya. Oke Bu Tika, makasih banyak infonya. Sama-sama. Ada lagi? Lain boleh kalau ada yang ini kurang. Ada lagi tadi berarti infonya kira-kira gimana nih? Ada kebingungan nggak dari membaca infografisnya? Mungkin apa gitu yang harus? Bu Tika ingin bertanya. Oh iya boleh silahkan. Kalau seandainya kita udah coba daftar yang magang itu tadi kan Bu yang di Kampus Merdeka dan tertarik ingin mendaftar juga di KMMI itu kira-kira bagaimana Bu? Dan berarti tetap menggunakan sistem yang tadi transfer SKS dan blok SKS itu. Jadi kalau misalnya mau transfer di kampus transfer magang terus ngambil KMMI juga harusnya nggak ada masalah selama sistem diktinya memperbolehkan, kita tidak melarang ya. Jadi misalnya sambil magang terus sambil KMMI nggak apa-apa juga kan, KMMI kita nggak lama ya, kalau saya nggak salah kan waktunya juga nggak terlalu lama, jadi boleh diambil. Nah itu mungkin salah satu ininya ya,
salah satu apa namanya. Jadi ketika itu ambil KMM ini sebenarnya lebih enak karena sifatnya asinkronus gitu. Jadi dari sisi waktu dia lebih fleksibel. Kalian bisa nonton videonya malam, nggak perlu hari biasa gitu ya, nggak perlu banyak mengganggu. Dan mungkin ini bisa jadi salah satu solusi ya. Kalau mau mengambil mata kuliah pilihan, ambilnya KMMI aja. Jadi lebih waktunya lebih mudah. Tapi balik lagi tadi ya, kan kita perhitungkan. Nah, ada 2 mata kuliah wajib ada 2 mata kuliah yang bisa diambil ya. Jadi 2 mata kuliah ini adalah mata kuliah apa? 2 mata kuliah ini adalah misalnya KMMI dan 1 mata kuliah lainnya. Berarti untuk mata kuliah wajibnya cuma bisa diambil 1 ya, Bu? Iya. Jadi kamu gini, jadi kira-kira kalau model begini, Arika rencananya berarti misalnya Arika punya berapa 9 SKS mata kuliah pilihan? 4 SKS lagi, Bu. Oh, 4 SKS. Berarti 3 SKS-nya KMMI gitu. Terus kampus magangnya nanti hanya mengisi 1 SKS berarti ya? Modelnya ya. Gimana tadi, Bu, yang 19 SKS-nya? Iya, Kak. Berarti kan gini, magang itu kan hanya bisa menggantikan mata kuliah pilihan. Ini kan berarti kalau Arika ngambil KMMI juga, magang juga, kan artinya semuanya tuh mata kuliah pilihan tuh. Berarti mata kuliah pilihannya ada 23 gitu ya. Sementara posisinya Arika sekarang itu mata kuliah pilihannya tinggal 4 SKS saja. Gitu. Jadi kalau ngambil KMMI 3 pilihan gitu ya Arika ya. Oh, iya. Bisa menggantikan 1 mata kuliah pilihannya gitu. Tapi dan sebut gitu ya atas SKS total. Misalnya. Jadinya gitu. Modelnya jadinya seperti itu ya. Jadi magangnya nilainya hanya 1 berarti ya SKS-nya. Gimana Rika kira-kira kalau model? Oh iya. Nanti ininya ya, jadi coba ditentukan. Tapi ketentuannya jadi seperti itu, akhirnya hanya bisa ngambil 2 mata kuliah saja ya. Jadi 2 mata kuliah yang ditawarkan. Ini Arika poinnya sebenarnya sangat bagus ya. Nanti saya akan coba konsultasikan lagi apakah mata kuliah pilihan KMMI gitu misalnya itu mengurangi jumlah mata kuliah mata kuliah wajib yang harus diambil bersama magang. Tapi sejauh yang saya ketahui sepertinya iya, karena prinsipnya ini bukan membatasi mata kuliahnya, tapi membatasi aktivitasnya supaya bisa fokus kepada magangnya gitu ya. Jadi harusnya dia mengurangi juga. Tapi poin taken nanti saya akan coba konsultasi tanyakan lagi ya. Baik, terima kasih Bu Tika. Ya, sama-sama Rika. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Ada. Oke, Nadia. Mahasiswa angkatan 2018, magang ini diwajibkan. Oke. Terima kasih Nadia. Magang ini diwajibkan sebagai syarat kelulusan, tapi bukan magang kampus Merdeka ya. Jadi jangan khawatir kalau mau ikut magang yang lain. Nah, jadi magang kampus Merdeka ini sebagai tambahan alternatif untuk mengisi mata kuliah pilihan, tapi bukan sebagai syarat kelulusan. Nah, itu magang kampus Merdeka. Cuman magangnya sendiri iya kelulusan. Jadi kalau nggak bisa ikut yang ini, magang kampus Merdeka kan masih
dengan ekonomi Islam atau bebas-bebas. Boleh tidak berhubungan dengan ekonomi Islam, boleh, tapi yang nggak boleh yang melanggar ekonomi Islam atau keuangan Islam. Itu kita minta maaf kemarin nggak apa namanya nggak bisa menyarankan ya karena prosesnya sudah mulai duluan. Tapi untuk magang ini kita sangat kita tidak perbolehkan mungkin ya untuk magang di bank konvensional misalnya ya, itu tidak diperbolehkan karena dianggap nanti sesuai dong dengan profil lulusan kita gitu ya, arahnya nanti ke sana. Jadi nanti kalau magang boleh yang nggak sesuai dengan ekonomi Islam, tapi bukan yang boleh yang tidak ekonomi Islam, tidak berhubungan, tapi bukan yang bertentangan. Misalnya kalau mau magang di tiket.com tadi, magang di Shopee, magang di mana lagi, magang di Unilever, magang di yang lain-lain boleh ya. Tapi kalau di bank konvensional mungkin tidak dulu ya. Jadi nggak di bank konvensional. Gitu kira-kira. Gitu ya Nadia ya. Ada lagi, ini saya sudah mulai berguguran, ini kayaknya pesertanya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin sekarang kalau tidak ada cukup dulu ya. Seputar ini. Jadi kita punya banyak sekali program pada dasarnya untuk Kampus Merdeka. Nah, yang bisa dilaksanakan teman-teman juga banyak. Yang sudah ada dari Dikti itu sudah ada program mengajar dan magang ini. Nah, tapi kami mohon informasinya gitu. Jadi di grup yang sudah dibuat, yang IAI terutama ya, itu diisi. Saya mau nangis ngelihatnya, yang isi cuma 2, yang daftar banyak. Jadi diisi ya, apa-apa aja, di mana berproses, jadi kita tahu ya. Itu yang pertama. Nah, begitu juga untuk program-program yang lainnya. Kalau mau mengambil program yang lainnya di luar tuh masih bisa, silahkan. Program KMMI atau program yang lainnya itu diperbolehkan. Cuman diinformasikan kita, jadi kita juga tahu apakah KMMI-nya itu diambil KMMI-nya SSBM atau KMMI yang lain gitu ya, diinformasikan. Nah, nanti infografisnya kita juga coba akan sempurnakan, nanti kita akan kirimkan ke semua. Kalau ada pertanyaan bisa dilakukan tadi ya di WA atau apa tadi ya, tapi yang jelas di Prodi sudah ada fasilitasnya, jadi silakan bertanya lagi di sana kalau ada yang kurang jelas. Begitu saja dari Bu Kenny atau atau Pak Azizon, ada yang mau ditambahkan nggak? Iya, Bu Tika, tadi saya lihat di kolom chat Pandu nge-share ada IBEC, kayaknya bikin link isian juga ya buat yang kegiatan ini magang atau kampus mereka, nanti mungkin dikoordinasikan lagi sama IBEC kali ya, supaya nggak double-double kalau emang kita bisa ekstrak data dari yang IBEC atau bisa beberapa diisi, mana-mana data yang bisa dipakai, mungkin yang belum baru nanti disediakan oleh Prodi. Itu aja sih, cuman tadi sama dengan Bu Tika, mohon kolaborasi dan juga kerjasama teman-teman untuk bersedia juga ngisi, karena gimana pun data ini juga penting untuk teman-teman sendiri, karena kan bisa dapat informasi dari mahasiswa yang lain, dan juga untuk Prodi supaya kita bisa punya catatan yang baik juga tentang kegiatan Merdeka Belajarnya teman-teman semua. Itu Bu Tika, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Bu Kenny. Pak Azizon, ada yang mau disampaikan? Pak Azizon ada di sini, apalagi Bu Tika, singkat aja Bu Tika. Jangan lupa makan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Sepertinya cukup ya. Nah, kalau ada apa-apa bisa disampaikan. Tadi kita menyediakan WA gitu, konsultasi, silakan makan kan jadi saya jadinya ya. Jadi terima kasih semuanya. Nanti kami tunggu di KMMI. Untuk KMMI kita juga akan segera sediakan Google Docs-nya ya. Jadi nanti bisa mengisi di sana siapa aja yang sudah daftar, nanti kita prioritaskan. Nanti kalau nggak ngisi di situ, kita nggak tahu ya, nanti kita tidak lolos seleksi misalnya. Jadi jangan sampai muncul belakangan ada protes-protes di belakang ya.
Lalu terima kasih atas atensinya pada hari ini. Sehat selalu semuanya ya, dan semoga yang magang juga berjalan dengan lancar, dan insya Allah kita bertemu semester depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.